Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil haqqil mubin alladzi akmalad dina wa awdaha tariqal mustabin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan yarjul muwahhidu bihan najata yaumaddin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kita akan lanjutkan membahas kitab Ushul Fiqh karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Saya malam mendengar ulang dari rekaman pelajaran dari guru kami dari kitab Al-Waraqat. Jadi ini Al-Waraqat matanya. Jadi mungkin kita sedikit diulas sedikit tambahan dari Al-Waraqat. Salah satu nikmat yang besar di zaman sekarang itu, dan termasuk ini yang saya rasakan, adalah adanya rekaman-rekaman. Jadi guru kami itu kalau menyampaikan ilmu suka merekamnya. Habis itu disimpan di tempat khusus. Akhirnya kalau saya butuh untuk kembali lagi itu bisa memutarnya. Wah, itu kan menghemat waktu itu. Kalau zaman dulu tuh nggak bisa begitu, itulah harus ikut pelajaran berikutnya kalau kita kurang paham. Tapi kalau ini kan bisa putar ulang. Nah ini itu bisa memperkokoh ilmu satu. Itu nikmat ya. Itu akhirnya kayak zaman Imam Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari itu kalau mendengarkan hadis itu langsung hafal itu. Nah ini sekarang itu begitu. Keistimewaan rekaman itu, dia itu langsung hafal ucapan guru itu rekaman itu. Ya kan? Langsung persis, dia langsung bisa persis hafalan rekaman ya yang rekam. Alat itu hebat. Nah, murid itu bisa memanfaatkan rekaman. Satu. Yang kedua, di antara nikmat yang besar juga sebenarnya adalah adanya media-media. Sekarang kita itu guru kita sedang isi di mana aja bisa kita simak. Nah, itu nikmat lagi. Orang mungkin kadang nyinyir ya, belajarnya di YouTube. Ya itu orang bodoh itu. Orang bodoh. Kita itu manfaatkan semua infrastruktur untuk kita belajar. Apapun yang kita ada di depan kita manfaatin. Kalau kita sempat datang. Gak sempat kita manfaatkan apa yang ada. Itu namanya orang pintar dimanapun. Itu orang pintar ngambil faidah, karena itu termasuk nikmat. Allah berfirman, tsumma latus'aluna yauma idin anin na'im. Jadi begitu ya, saya ketika sempat bertemu guru datang, berangkat pagi pulang malam, berangkat pagi pulang malam, kadang nginep begitu. Pernah terbang, kalau lagi ada uang terbang, sempat terbang ke Makassar, terbang ke Jogja, itu kan bayar pakai tiket itu. Kebetulan lagi punya uang, ada waktu misalkan pergi ke Bandung, berapa kali itu ke Bandung. Jadi gitu ya, itu pengorbanan waktu pergi. Kalau kagak sempat atau ada halangan, dimanfaatkan apa yang kita mampu. Misalkan apakah ada pengajian live misalkan di YouTube, atau waktu kemarin sama Ustadz Nur Samsul itu pakai Zoom, itu kan ada di komunitas belajar ya. Itu manfaatkan, karena yang penting itu adalah pemahaman. Tapi memang sebaiknya kita itu pernah berjumpa dengan guru, tetap sebaiknya ya. Kalau enggak ya berarti kita hanya dapat pemahaman aja. Jadi kalau saya sekarang menyimak ucapan-ucapannya Syekh Shalih Fauzan, ya saya belum pernah ketemu beliau. Itulah kakek guru kami, masih hidup. Terbanyak itu lama itu. Apalagi kalau saya mendengarnya rekamannya Syekh Utsaimin,
Kan saya juga sering mendengarkan ucapan beliau itu dan tafsir itu. Dapatnya di pemahaman, tapi memang kita tidak bersambung langsung. Tapi kita hanya bisa menukilkan. Kalau dari secara riwayat itu nggak bersambung. Tapi secara pemahaman boleh, karena kita kan paham itu pemahaman itu. Memastikannya pemahaman. Begitu. Begitu. Ini ilmu. Satu ya, kita sisipkan ilmu. Kita harus manfaatkan seluruh kesempatan. Dan itu guru kami itu dia kan mobile kemana-mana tuh. Saya nggak bisa mengikuti beliau terus. Dan beliau sering mengisi di mana-mana, termasuk di pesantren beliau ya saya simak juga. Sama-sama dengan pesantren juga. Kalau yang daurah-daurah tertentunya ya. Dan kadang ustadz dari tempat lain juga beliau yang ngajak itu saya dengerin juga. Nah gitu, jadi kita begitu, kita manfaatkan. Harus belajar memanfaatkan. Kalau tidak, justru begini, justru ini alat-alat atau media-media ini kayak YouTube begini, ini jadi jalan Allah menyebarkan ilmu. Sekarang kalau kayak sekarang saya sampaikan ilmu terus ada yang nggak tahu, ini justru hujah sedang ditegakkan, ini sedang ada yang nyampein kok begitu. Itu satu. Kedua, kita bahas dulu yang lainnya. Saya ada hal yang ingin saya bahas ya. Saya melihat ada video begini nih. Ada seseorang itu mau mencerat tikus kali ya. Nggak tahu siapa yang memasangnya, tapi itu nyambung ke sawah-sawah. Akibatnya petani itu meninggal, itu terjerat sama setrum, dipakai listrik gitu. Nah, ini nggak boleh itu, nggak boleh. Itu dosa itu hukumnya bisa dalam hukuman shibhu amdin atau mirip sengaja itu. Kalau misalkan itu, kenapa? Karena kan dia menjerat dengan ini dengan apa? Dengan listrik. Dia tahu kalau dengan listrik itu bahaya. Dan orang kalau sawah itu kan pasti ada petani yang ngurus. Sekarang udah begitu gimana? Itu sama dengan sengaja atau bahkan mirip sengaja. Nah, kalau mirip sengaja itu dosanya apa? Itu harus bayar kifaratnya, itu besar itu. Itu mughaladhah tuh. Walaupun tidak dikisos tapi di mughaladhah masih dibesarkan itu ininya. Kifaratnya ya. Kita harus diingetin itu. Ya kenapa bisa begitu? Ya karena dia membuat dia mati, orang lain mati gimana? Membuat orang lain mati. Itu hukumnya sama dengan shibhu amdin atau amdul khoto'i. Jadi fala qawada alaihi batajibu diyatun mughalladhatun al akilati. Jadi itulah bayar dia mughalladhah. Mughalladhah itu pokoknya kira-kira 100 unta. Tapi yang mahal-mahal itu kalau pakai itu tuh 1000 dinar plus sepertiga. Jadi 1333 dinar. Penilaiannya kira-kira. 1000 dinar itu 4250 gram plus sepertiga lagi emas, gitu berat. Jadi jangan sembarangan, apalagi menyebabkan orang lain meninggal gitu loh. Jadi kalau misalkan mau ini mau ngeniin apa namanya itu tikus, ya jangan sampai membuat bahaya buat orang lain. Ya nggak usah pakai setrum ya, pakai ini aja, pakai obat ya. Memang tikus itu banyak bahayanya sih, madarat ya, tapi jangan membahayakan orang lain gitu. Itu satu pelajaran penting kita diingatkan, karena dalam kaidah kita itu kita ngingetin ya, la doror wala diror. La doror wala diror. Ini kita supaya menganalisis setiap masalah itu dengan ilmu, pada pandangan itu. Kita ilmu ini diterapkan dalam kehidupan gitu loh. Minimal kita itu menganalisis sesuatu dengan ilmu. Dan memang itu saya biasa begitu juga, saya analisis itu.
Jadi ilmu itu kita selalu pikirkan, diterapkan. Oh ini kalau pandangan ilmu begini. Ini saya sempat berkata kan, kalau saya saja menyalip di tikungan aja kalau pakai motor atau mobil itu saya nganggap bahaya atau nganggap membuat bahaya buat orang lain. Jadi saya menganggap itu haram. Nah sekarang saya perhatikan itu, saya juga lihat video itu kalau ibu-ibu itu kalau dia mau nyebrang, ada yang nyebrang, itu langsung terobos saja tuh. Itu langsung nyebrang ya, set, akhirnya tabrak itu sama mobil pick up, nggak tahu mati atau gimana, tapi mobil pick upnya kabur. Nah itu kan membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain. Nah ini nggak boleh itu, ya kan? Saya perhatikan tuh di ibu-ibu tuh, kalau ibu-ibu sekarang kalau ada juga di video tuh, perempatan langsung terobos aja, akhirnya tabrakan, jebret, bawa anak kecil, itu bahaya tuh. Jadi ternyata ada pelajaran dari itu pelajaran buat ibu-ibu. Dan kemarin itu kemarin saya tuh bikin SIM, sekarang itu ternyata bikin SIM itu, ini saya gagal juga tuh. Jadi praktek bikin SIM itu kalau kita mau mulai, dia gak nengok dulu ke kanan. Nah ini saya gagal gara-gara gak nengok. Jadi gitu. Karena dalam teorinya nih kita harus tahu tuh, teorinya itu polisian. Kita itu kan kalau kita nengok ke kanan itu maksudnya konfirmasi keselamatan. Begitu. Jadi kalau kita mau menyeberang maksudnya kan, lihat dulu dari kanan ada mobil gak atau motor gitu. Memang itu akhirnya saya tuh beberapa kali gagal gara-gara gak nengok gitu tuh, gara nengok kanan. Tapi saya tuh mengambil pelajaran penting bahwa ini adalah ternyata di dalam menjadi protokol penting di kepolisian, bahwa kelulusan SIM tuh di situ. Jadi kalau kita mau nyebrang, pastikan dulu di sana tuh kosong nggak, begitu bener juga. Nah kalau kita misalkan motor itu mau ambil jalur atau misalkan memotong itu jalur, atau lihat dulu. Nah ini ternyata lebih penting, dan itu di situ saya ambil pelajaran. Dan ini sesuai dengan kaidah fikih, karena supaya kita itu tidak bahaya, la doror wala diror. Jangan sikat-sikat aja tiba-tiba ketabrak orang, mati gimana, bawa anak kecil, anak dia juga gimana. Jadi gitulah. Apa sih masalahnya? Saya sibuk apa sih kamu dengan nyawa kamu? Ya kan? Saya sibuk nih kejar waktu, cuma berapa detik nyawa kamu hilang gitu, sama anak kamu celaka sama buat orang lain. Begitu loh. Jangan sok sibuk lah kita. Biasa aja kita utamakan keselamatan tuh begitu. Jangan sok sibuk. Kayak apa aja sok sibuk akhirnya nyawa melayang. Enggak usah sok sibuk gitu loh. Kita lah sempatkan sekian detik untuk memastikan aman jalan. Enggak usah sok sibuk. Seberapa berharga itu waktu sering dibuang juga. Gitu, itu bukan sok sibuk, itu namanya orangnya itu ignorant kalau bahasa. Orang itu namanya itu tidak cuek, tidak perhatian, kurang kesadaran gitu. Itu perlu diingetin. Oke. Saya melihat ada status teman dari Facebook. Ada narasi begini. Imam An-Nawawi itu hidupnya cuma 40 tahun. Tapi beliau sudah dikubur 800 tahun. Beliau itu tahun berapa Imam Nawawi itu, kalau nggak salah sekitar tahun 700-an sekian ya. Ya itu sekitar 800 tahun. 700-an sekian atau 600 sekian. Imam Nawawi. Imam Syafi'i itu hidupnya cuma 53 tahun. Sebenarnya 54 ya kalau diartikan, kan dia kan lahirnya 150 Hijriah, meninggal 2204, berarti 54 tahun. Berarti dan dia udah dikubur 1200 tahun. Nah, ini maksudnya kita kan masih hidup nih. Kita hidup setelah mereka sudah meninggal. Akhirnya kita bisa menyaksikan mereka itu kapan hidup, kapan meninggal, dan dikubur berapa lama. Dan kita masih berlanjut dikubur. Maksudnya ini narasinya gini. Ketika hidup kita itu ternyata tidak lebih panjang dibanding dikubur kita, sementara kita hanya sibuk ngurusin hidup untuk hidup doang, itu ada kekeliruan. Ternyata ulama-ulama yang sudah berlalu itu dikuburnya sudah lebih lama, apalagi kalau perhatikan dari zaman Nabi Adam.
Kan dari zaman Nabi Adam tuh sudah ada banyak meninggal tuh, meninggal. Nabi Adam aja meninggal sudah berapa ribu tahun, dia sedang nunggu, ya kan? Nunggu tegaknya hari kiamat. Kan berarti sedang proses antrian tuh, mereka istirahat sedang menunggu tegaknya kiamat. Sementara kita masih akhir-akhir yang lahir itu, kita akan mati juga, nanti mungkin menunggu lagi. Nah kalau kita hanya pikirin untuk hidup, apalagi untuk hidup itu semua dihalalkan, wah itu masalah besar benar. Kita itu artinya kurang pandai. Kita akan mati, dan setelah mati aja dikubur aja panjang, itu prosesnya, itu proses menunggu. Imam Syafi'i menunggu dikubur sudah 1200 tahun. Nabi sudah 1400 tahun lebih nunggu. Nabi Muhammad, Nabi akhir zaman, gitu kan? Belum tegak juga kiamat, itu 1400. Padahal kata Nabi, antara dia dan kiamat itu sudah sangat dekat. Dekatnya kiamat itu begitu. Umur bumi itu yang disebut dekat itu ya begitu, bukan ukuran manusia begini. Sudah dekat, itu sudah 1200 tahun, 400 tahun lewat, itu dekatnya itu begitu, karena ini kiamat, itu masalah waktu bumi. Kalau menurut Allah dekat, kalau menurut kita memang, kalau menurut kita itu ternyata udah panjang, udah jauh. Itu 1400 tahun Nabi Muhammad. Apalagi nanti bandingannya itu adalah sama hari kiamat, karena kiamat itu nggak ada ujungnya. Jadi ketika terjadi kiamat itu tidak ada lagi pergantian waktu, itu nggak ada lagi. Makanya abadal abidin. Nah itu kalau dia masuk neraka, udah di neraka selamanya, nggak bisa keluar lagi kalau dia penduduk asli. Nah ini baru orang yang binasa itu begitu. Kemarin saya bacakan dari hadis Arba'in nomor 4 di sini. Itu disebut wasyakiyun aw sa'idun. Orang yang sudah dicatatkan menjadi orang yang celaka atau orang sengsara itu kalau dia ditakdirkan masuk neraka, dan Allah sudah menakdirkannya. Jadi Allah tuh sudah menakdirkan ini si fulan di neraka, si fulan di surga. Itu aja. Ya terus mungkin ada orang bertanya, terus kasihan dong ya orang yang ditakdirkan masuk neraka. Ya enggak kasihan, itu adalah ketentuan Allah. Allah tahu siapa yang pantas dapat hidayah. Itu begitu aja. Apalagi kan dari kalau kemarin bicara yang di hadis yang nomor 4 Arba'in Nawawi itu ya, itu kan hadis yang paling berat yang saya alami sebenarnya. Alaminya karena gini, karena ada orang katanya begini, in wa fa wallahi inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannati hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira'un. Nabi itu bersumpah demi Allah, ada salah seorang hamba itu dia itu beribadah dengan amalan penduduk ahli surga. Dan saya merasakan itu khawatir, kita suka dengan hadis itu sangat khawatir. Maka saya pertanyakan itu. Saya tanyakan ke Ustadz dari Muhammadiyah kayaknya atau Persis, tapi dia ngajar di Masjid Muhammadiyah. Itu juga yang saya pernah tanyakan tentang mimpi saya itu, mimpi melihat, saya cerita itu mimpi melihat sinar yang bertuliskan Allah, lapan Allah. Itu kan itu saya. Kata dia teh, akhirnya kontennya itu yaitu maksudnya di tempat lain adalah bima ya bro, dalam pandangan manusia gitu katanya. Jadi orang itu ada orang yang beribadah sangat bagus gitulah, sampai ibadahnya dekat kepada Allah, sampai dekat dengan surga dalam pandangan manusia. Mungkin ria gitu loh, tapi sudah ditakdirkan dia akan menjadi penduduk ahli neraka. Akhirnya dia akan beramal dengan amalan penduduk ahli neraka, terus dia masuk neraka. Nah itu tuh saya merasa mengganggu buat saya itu paling berat ini, terutama bagi kita ya. Kita sopar lah secara umum, kita mungkin dari kecil banyak amalan yang dianggap baik lah. Kita itu pasti ada buruknya pasti. Tapi kalau sopar secara umum banyak baik gitu kan. Banyak ngaji, banyak apa, itu relatif ya. Gak pernah ninggalin sholat misalkan ya gitu. Kita ngalamin kan, saya ngalamin misalkan. Jadi kalau secara husnudon alhamdulillah relatif baik misalkan ya. Ada buruknya, orang itu ada buruknya, ada jeleknya, ada dosa, ada banyak. Tapi secara umum gitu.
Tapi kalau misalkan walaupun begitu, ketika banyak itu, nah di sini tuh membuat kita itu ciut sebenarnya kan. Khawatir kita dengan kehidupan akhir kita gitu loh. Takutnya beramal dengan amalan penduduk neraka, masuk terus meninggal masuk neraka. Begitu. Akhirnya saya cerita kemarin ya cerita sama jamaah di sini. Kiai lah, udah pernah pesantren Kak. Pak Ela. Relatif saudara. Sebenarnya yang paling enak itu kadang-kadang kalau dipikir-pikir kita tuh kalau meninggal itu ya lebih enak nih kalau seperti saya ini lagi ceramah tiba-tiba meninggal aja. Itu lebih baik misalkan lagi ceramah misalkan di mantap meninggal itu lebih baik, atau mungkin kadang kita lagi khutbah meninggal lebih bagus disaksikan jamaah gitu kan, atau misalkan lagi mimamin sholat meninggal itu kan lebih bagus ya, memang daripada diterkam harimau kan. Satu di mana kan, satu yang kedua lagi saya tuh analisis ya, tapi sebenarnya orang-orang soleh itu secara umum umurnya tuh gak panjang. Secara umum jarang yang terlalu panjang umur itu. Ya ada rahasia kalau orang itu panjang umurnya terlalu panjang, khawatirnya itu dia malah jadi ninggalin sholat, meninggalkan kewajiban, menjadi pikun, dan pikun itu kan dianggap apa? Itu umur yang paling buruk. Makanya Nabi kan mengajarkan wan urodda ila ardalil umur, maksudnya berlindung dari dia kembali kepada umur yang paling buruk. Umur yang paling buruk adalah pikun. Jadi kalau saya melihat ada orang yang sudah pikun, ada dia tidak mandi, gak mau sholat, pokoknya saya udah khawatir justru. Jadi saya sendiri makan kalau berharap mungkin nggak perlu sampai pikun kita. Kalau umur itu ngapain sih? Kita mau ngapain kita kan kadang sebenarnya ngapain sih kita hidup? Makanya saya nggak berdoa begini. Saya ingin panjang umur, nggak begitu saya berdoa. Kan ada orang saya ingin panjang umur ya, kalau panjang umur doang begitu nggak ada manfaatnya juga mau ngapain? Paling kagak sholat, ngapain? Lebih bagus ya. Makanya saya diajarkan sama doa Nabi, akhirnya saya bacakan juga. Jadi tiap hari saya baca itu doanya. Allahumma bi ilmikal ghaib qudratika wa qudratika alal khalqi ahyini ma alimtal hayata khairali wa tawaffani ida alimtal wafata khair. Ya karena memang nabinya mengajarkan gitu, ya sudah saya bacakan juga, padahal ini hakikatnya doa ini meminta mati. Makanya saya itu berarti dalam doanya setiap hari minta mati sebenarnya. Karena gak mau hidup kalau tidak ada manfaatnya, ngapain? Makanya Nabi mengajarkan itu, ini sebenarnya sama dengan minta mati, tapi kita gak boleh minta mati atau gak boleh bunuh diri. Yang boleh itu doanya begini, kata Nabi, Allahumma bi ilmikal ghaib wa qudratika alal khalqi. Ya Allah, dengan ilmumu yang gaib dan kemampuanmu atas makhluk, maka mintalah kehidupan. Ahyini ma alimtal hayata khairali. Hidupkanlah saya, panjangkanlah umur saya, berikan saya waktu untuk hidup. Ma'alimtal hayata khairali, sepanjang engkau tahu bahwa kehidupan ini lebih baik untuk saya. Itu permintaannya. Itu saya baca tiap pagi dan tiap petang. Dan itu karena itu sunnah Nabi. Berikan saya hidup kalau engkau tahu hidup ini baik untuk saya. Wa tawaffani ida alimtal wafata khairali. Dan matikan saya kalau engkau tahu mati itu lebih baik untuk saya. Itu dari kalau doanya Umar itu. Umar itu berdoa, bila mana manusia itu mau diberikan fitnah, matikan saya supaya saya terlindung atau selamat dari fitnah. Umar, makanya itu meninggal beliau itu. Dan fitnah manusia pun tidak terjadi ketika masa Umar. Terjadi pertikaian kaum muslimin, terjadi peperangan, itu tidak terjadi ketika masa Umar. Mereka benar, makanya Umar itu selamat dari fitnah. Tidak terjadi Umar membunuh kaum muslimin, enggak. Tapi sesama kaum muslimin terjadi saling berperang setelah Umar meninggal. Berarti fitnah.
Itu kan doa Umar. Jadi kita itu, andai kan manusia ini sedang mau diberi fitnah, minta diselamatkan, bentuk penyelamatannya adalah dimatikan. Dan kalau kita ke pelajaran, kita sisipan ilmu udah banyak banget kita ilmu. Di akhir zaman itu, akhir zaman, ketika Allah mau menghancurkan bumi, maksudnya ya dihancurkan, itu meletus, gunung-gunung meletus, isi di perut bumi dikeluarkan, isi perut lautan dikeluarkan, itu kan ada gunung-gunung tuh. Itu kalau meletus itu gunung-gunung, otomatis air terjadi tsunami, airnya panas, itu nyeret itu semua, itu mati lah semua. Yang disebut hancur itu begitu. Terus bintang-bintang jatuh, ya itu kan hancur itu begitu. Jadi bintang semua dari bawah, dari atas diturunin, dari bawah dikeluarin, gunung meletus, dari lautan meletus. Begitu yang disebut hancur bumi itu. Terus airnya itu panas, pasti kan karena ada api di situ kan, panas terus menyip, ya tsunami begitu. Nah berarti itu manusia itu, itulah baru diadab. Maksudnya adab ketika dia masih hidup tuh, hancur bumi itu dimatikannya begitu. Nah itu kalau terjadi seperti itu adalah makhluk atau manusia paling jahat di bumi, paling jelek gitu. Nah bentuk kasih sayang Allah terhadap umat Islam itu sebelum terjadi itu, katanya dikirim angin yang lembut. Semua orang yang ada imannya meninggal. Subhanallah kan. Jadi meninggal itu adalah bentuk perlindungan Allah terhadap umat Islam. Mungkin orang anggap itu, oh dia tuh meninggal, oh itu berarti dianggapnya itu nggak sayang. Enggak, bentuk misalkan ketika dia meninggal itu justru bentuk kasih sayang Allah. Ini beda sudut pandangnya itu. Ketika orang meninggal dan itu karena Allah mau memberikan siksaan, membuat huru-hara, maka meninggalnya itu adalah bentuk penyelamatan Allah. Karena yang diselamatkan itu apanya? Ruhnya, itu ruhnya diselamatkan oleh Allah. Yang adapun jasad itu sudah bangkai, dia tidak merasakan apa-apa kan, udah meninggal, udah gak ngerasain apa-apa juga, udah bangkai gitu kan, karena yang diselamatkan ruhnya. Makanya saya baca dari Sobat Tujubat, wa ilmuhu biman yamutu mu'mina falaysa yashqa bal yakunu amina. Jadi menurut ilmu Allah itu, wa ilmu liman yamutu mu'mina, ilmu Allah terhadap orang yang meninggal dalam keadaan beriman itu falaysa yashqa, itu bukan orang yang binasa, bukan orang yang sengsara, bal yakunu amin, bahkan itu orang yang mendapat keamanan. Jadi kalau orang sudah beriman dalam keadaan iman dimatikan oleh Allah, justru Allah lindungi, maka dia dalam keamanan. Dia aman di alam barzahnya, dia aman di mahsyarnya, dia aman ketika semuanya di sirat aman, bahkan dari masuk surga begitu. Jadi yang kita berharap itu kita bisa husnul khotimah. Kita akan lanjutkan membahas kitab Ushul Fiqih karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Kalau saya baca dulu ini tambahan dari Al-Waraqat. Kemarin kan kita ngebahas apa? Ahkam syariat syar'iyatu itu kadang-kadang diambil dari nas kitab dan sunnah. Nas itu adalah lafaz yang jelas, katanya, yang tidak ada kemungkinan lain. Dalam Al-Waraqat ada disebutin. Kan kayak saya kemarin juga, ini pembahasan nas itu mirip sama pembahasan kebalikan dari mubayyan. Nah gitu, berarti kebalikan dari mujmal, berarti mubayyan. Makanya kita mubayyan itu kayak mirip dengan nas pembahasannya. Nah sekarang disebutin di sini. Kan di dalam ulumul Quran ya, kita ada ilmu, kan ada berbagai ilmu kita pahami, kadang dihafal. Sekaligus saya mengomentari Gus Kausar ya. Kata Gus Kausar tuh begini, gak hafal Alfiyah Ibnu Malik kok jadi kiai. Kiai itu ulama ya. Sekarang saya komentari, ulama itu bukan sekedar Alfiyah Ibnu Malik. Bahkan Alfiyah Ibnu Malik tidak menjadi syarat untuk menjadi ulama.
Jadi yang syaratnya itu bukan alfiah Ibnu Maliknya, tapi ilmu nahwunya. Dan ilmu nahwu kan nggak perlu alfiah, banyak. Ini ilmu nahwu nih. Kalau dia paham dan hafal matan jurumiyah aja udah cukup. Asal paham ya. Plus sarah-sarahnya kemarin. Yang penting kan kita dilengkapi. Ada Imriti. Lengkapi aja macam-macam kan. Jadi alfiah Ibnu Malik bukan syarat gitu. Satu. Ya kalau tapi memang termasuk yang paling bagus. Tapi kan ada yang alfiah selain Ibnu Malik kan ada juga alfiah Suyuti ada tuh kalau mau. Kata alfiah Suyuti, kata Suyuti dia lebih baik dibanding alfiah Ibnu Malik. Gitu. Maksudnya nggak perlu, maksudnya sekedar alfiah Ibnu Malik kan banyak ilmu nahwu. Jadi yang jadi masalah itu paham ilmu nahwu, ilmu bahasa Arab. Dan ilmu itu banyak. Seorang ulama itu, yang disebut ulama itu banyak kriterianya. Salah satunya paham bahasa Arab. Bahasa Arab itu ada kaidah-kaidah, ada grammar seperti nahwu, sorof. Banyak itu dari kitab mana aja, Bang. Sama aja, yang penting pernah belajar, paham. Kedua, yang disebut ulama itu, dia itu mengerti tentang dalil. Dalil itu apa? Itu ada di pembahasan usul fikih. Jadi ini usul fikih ini yang kita bedah. Ini adalah ilmunya ulama. Ya kalau kita paham ini, kita langkah besar menjadi ulama. Kalau saya membedah ini langkah besar jadi. Berikutnya kita mengerti tentang dalil itu dari Al-Quran dan Sunnah. Jadi walaupun tidak hafal Al-Quran dan Sunnah itu, misalkan hadis-hadis gak hafal, misalkan gak hafal Al-Quran, gak hafal Bukhari Muslim, tapi kalau kita mau mendatangkan pendalilan, kita bisa mendatangkannya. Apalagi kalau kita pernah menghafal, misalkan kita Al-Quran pernah kita hafal, walaupun jadi gak mungkin kan, tapi kita gampang mendatangkan. Itu ilmu. Dan dari begitu kita juga mengerti bagaimana pendalilan. Kan udah dalil, tahu pendalilannya, ngerti. Nah kita mengerti nih usul fikih nih, kan ada lafaz-lafaz. Pendalilan itu, memetik pendalilan dari Al-Quran, dari itu ada juga dibahas di dalam ulumul Quran. Makanya di ulumul Quran itu Jazamzami disebut al-iqdul khamisu ma yarji'u ilal ma'ani al-muta'alliqati bil ahkam. Ada bentuk 14 bentuk ilmu ulumul Quran yang terkait dengan makna yang berkaitan dengan hukum. Itu macam-macam tuh, ada al-am, al-baqi ala ummi, al-am al-makhsus, al-am alladhi urida bil khusus, alladhi urida bil khusus. Ada makhuso min hubis sunnah, ada makhuso bihi minas sunnah, ada al-mujmal, ada al-muawwal, ada mutlaq wal muqayyad, ada nasikh wal mansukh, ada al-ma'mulu bihi muddatan muayyanatan wa ma amila bihi. Itu kan termasuk alat tuh. Jadi kalau kita tahu begitu, yang begitu bentuk 14 itu ya saya hafal itu. Karena ulumul Quran saya hafal. Nah, itu adalah ilmunya ulama. Jadi bukan hanya alfiah Ibnu Malik, banyak. Terus belajar usul fikih, di usul fikih ada juga nanti pembahasan, kan ada itu. Diulang lagi di pembahasan kayak tadi, ada tuh di usul. Saya sebut di Al-Waraqat ya. Di Al-Waraqat itu ada pembahasan nanti penting tuh. Ada pembahasan kayak itu tadi, ada alfad am disebut kan gitu, dan yang lain-lain kan. Itu penting, mujmal, mubayyan, diulang lagi tuh, khos, takhsis tadi disebut gitu. Bayan nas. Nah, kita membahas lagi kemarin saya bahas tadi kan, kita bahas nas itu pembahasannya kata saya mirip dengan pembahasan mubayyan. Mubayyan itu kan kebalikan dari mujmal. Mujmal kan disebut malam yakun biwadhihi dilalati. Nah, sekarang kalau mubayyan berarti ma yakunu wadihun, ma yakunu wadihun, gitu ya, wadi kita kalimatnya gitu, malam yakun biwadhihi dilati, makanatid dilalatu wadihatan, begitu. Kalau mau dibahas kan begitu. Makanya disebut itu pembahasan sama dengan mubayyan. Nah, di sini disebut
Wal mubayyan di dalam uludin ini adalah wan nasu wad dhahir wal umum. Ya, karena memang pembahasan jadi mubayyan itu lebih umum karena itu termasuk nas, dhahir dan umum. Nah, di sini kan kita bahas kemarin nas. Kita disebut dhahir, disebut umum. Nah, di sini ini mujmal. Nah, ini disebut nih, ini ada taratan tukhadu min dhahirihima wa madawud. Jadi kan kemarin disebut tuh ada ahkam syariah itu kadang diambil dari nas, kadang diambil dari dhahir. Nah, dhahir itu dhahirnya itu adalah mengambilnya berdasarkan keumuman lafaz atau maknawi. Tapi kadang diambil dari mantuk katanya. Mantuk. Nah, tadi disebut nas, apa mubayyan itu ada nas, dhahir dan umum. Kata keumuman. Tadi umum lafzi dan umum maknawi. Baik begitu. Jadi begitu. Jadi memang mirip, hanya saja memang mubayyan lebih luas. Kita baca sekarang. Nah, tadi kan dikatakan bahwa ahkam syariatu ahkam syariatu itu kadang diambil dari nas Al-Qur'an dan sunnah, yaitu lafaz kemarin sudah dibaca yang jelas, yang tidak ada kemungkinan selain makna tersebut, dan kadang diambil dari dohirnya, seperti misalkan yadullah itu adalah artinya secara dohir itu tangan Allah. Nah, itu adalah yang benarnya begitu diambil dohir. Wa madala ala dalika alal wajhil umumil lafzi awil maknawi. Jadi diambil berdasarkan keumuman lafzi atau maknawi. Kalau yadun itu tangan artinya. Nah, itu yang berdohir, dipalingkan dari dohir kalau ada korina atau ada maksud dohir itu hakiki, dipalingkan kepada makna majazi atau yang kemarin disebut marjuh. Makanya ketika dikatakan kemarin kalau dohirnya faida qara'tal qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim, dohirnya adalah kalau kamu mau setelah kamu baca Quran itu kamu baca ta'ud. Jadi kita baca Quran habis itu kita baca ta'ud karena itu namanya tartib takkib. Jadi kita baca Quran dulu baru ta'ud. Tapi ternyata di dalam ada nas atau di dalam praktek keumuman, di prakteknya kaum muslimin itu bukan setelah baca Quran ta'ud tapi sebelumnya, berarti di sini takwil. Makanya itu ada istilah mentakwil dari fi'il madi ke fi'il mudhari. Fa idza qara'tal Qur'ana maka ditawil jadi faida aradta al-qira'atal Qur'ana, faida aradta qira'atal Qur'ana atau qira'atal Qur'ani fasta'id billah. Jadi asalnya kalau mana dohirnya kalau kamu sudah baca Quran kamu bacalah ta'ud. Ini ditakwil baru di sini atau dipalingkan maknai ke mana yang marjuh karena ada dalil yaitu prakteknya atau sunnah Rasulullah. Bila mana kamu hendak, kalimatnya hendak membaca berarti membacanya belum. Nah, itu berarti fi'il mudhari mau membaca sama dengan yaqra'u. Kalau kamu hendak membaca Al-Qur'an maka bacalah ta'ud. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dan ini pun berjalan di dalam uslub bahasa Arab. Ketika misalkan kita qiyam baca setelah adzan apa? Iqamah. Ketika iqamah apa? Qad qamatis shalah. Qomat kan bahasanya fi'il madi. Secara bahasa kan kalau secara bahasa qad qamatis shalah telah didirikan salat. Sekarang pertanyaannya, kalau itu baca koma itu setelah berdiri setelah sholat atau sebelum? Berarti di situ maknanya ditakwil dari makna yang rojih, yaitu yang dohir, yang hakiki. Berarti makna hakikinya adalah
Sholat sudah berdiri, sudah ditegakkan, berarti kita sudah selesai sholat. Tapi ternyata ditakwil, yang dimaksud adalah sholat akan segera dikerjakan. Berarti ditakwil dari fi'il madi ke fi'il mudhari. Jadi qad qamatis sholah, artinya adalah aradna qiyamatas sholah, gitu. Kita bermaksud untuk mengerjakan sholat. Sebentar lagi kita akan tegakkan, gitu. Nah, penggunaan fi'il madi itu terjadi juga di dalam bahasa Arab itu untuk sesuatu yang sebenarnya akan kita kerjakan, gitu loh. Padahal secara bahasa fi'il madi itu kan fi'il, kata kerja yang menunjukkan kata lampau. Dalam bahasa Inggrisnya itu past tense. Tapi ternyata dalam praktek di dalam bahasa Arab, kadang fi'il madi digunakan untuk pekerjaan yang akan kita kerjakan, yang pasti kita kerjakan sebentar lagi. Maka ini seperti qad qamatis shalah. Nah, itu benar kalau mentakwil begitu. Atau bahkan fi'il madi itu bahkan digunakan juga ketika berdoa. Kita kan kalau doa asalnya itu kan menggunakan fi'il amar. Seperti Allahumma sholli. Sholli itu adalah fi'il amar. Sholla yusolli, sholli. Tapi terjadi di dalam praktek orang Arab itu berdoa dengan fi'il madi, makanya kalimat sholat, sallallahu alaihi wasallam. Apa sholat artinya? Itu bukan berarti dimaknai Allah telah memberikan rahmat. Enggak, itu sama dengan semoga Allah memberikan rahmat. Sama artinya doa. Jadi kalau kita doa boleh juga menggunakan fi'il madi. Artinya fi'il madi digunakan untuk doa, artinya itu kayak begini nih kalau dibahasakan. Harapan yang sangat kuat bahwa Allah mengabulkan, sehingga dibuat kalimat fi'il madi. Kalau kalimat fi'il madi kan asalnya kalimatnya kayak gini, Allah telah memberikan rahmat. Itu saking kuatnya harapan kita berdoa kepada Allah. Atau kayak kita misalkan mendoakan orang lain ampunan, kita kan bisa mendoakan Allahumma gfir laka, kan bisa, semoga Allah mengampuni kamu. Tapi bisa juga kita menggunakan sigot fi'il madi, yaitu ghafarallahu laka, semoga Allah memberikan ampunan kepada, gitu. Itu namanya mentakwil itu begitu. Kalau ini baru takwil yang sahih, kita memindahkan atau memilih yang marjuh di atas yang rojih karena ada indikasi atau ada dalil. Gitu. Ini baru benar. Tapi kalau mentakwil dari sesuatu yang rojih tanpa ada dalil, ini yang dijalankan oleh ahlul kalam kayak Asy'ariyah. Di Indonesia itu orang NU itu ngikutnya begitu, yaitu kalau katakan yadullah artinya kekuatan Allah, padahal yadun itu kalau dibuka kamus artinya tangan. Itu hakiki. Dan kita orang Salafi, orang Muhammadiyah, orang Persis, orang NU, orang Al-Irsyad, nggak ada yang mengikuti jalan itu. Itu jalannya ahlul kalam. Kita jalan ahlul hadis itu enggak. Makanya ahlul hadis kayak Imam Syafi'i enggak. Itu ahlul hadis itu selalu ngambil hakikat. Karena di dalam pandangan ahlul hadis, dan ini sepakat, al-kalam, al-aslu fil kalam hakikoh. Jadi kalau kita mengambil makna dalam bahasa itu, asalnya bahasa itu hakikat. Jadi kalau misalkan saya ambilkan buku yang kita ambil. Ini buku. Saya ambilkan gelas yang kita ambil. Saya lihat macan yang kita lihat. Itu asal. Tapi kadang kita palingkan dari asal itu kalau ada qarinah. Jadi kalau misalkan saya melihat macan sedang berkhutbah di masjid, baru itu dipalingkan. Karena tidak mungkin macan berkhutbah di masjid kan gitu, macan asli kan gak mungkin. Nah, itu baru kita palingkan. Jadi kalau kita asalnya bahasa itu menggunakan kalimat hakiki. Kadang-kadang menjadi majazi kalau ada indikasi gitu. Tapi ini orang aswaja atau ahlul kalam membawa kemana majaz atas sesuatu tanpa dalil gitu loh. Akhirnya sebenarnya sama dengan memalingkan makna Al-Quran. Dan memalingkan makna Al-Quran itu haram. Itu kebiasaan Yahudi. Yahudi itu bahkan memalingkan secara lafaz, tidak. Nah, orang ahlul kalam yang diikuti oleh kalangan Nahdiyin itu memalingkan secara makna. Maka mereka mengatakan wajhu rabbika itu artinya keridhaan Allah.
wajhu rabbik artinya keriduan Allah. Berarti wayab ko wajhu rabbik artinya kekalah keriduan Allah gitu. Nah, kalau kekal keriduan Allah, Allah tidak pernah murka. Salah juga kan kalau gitu aja, jadi salah. Karena pengen mengingkari Allah punya wajah, karena berpemikiran kalau Allah punya wajah berarti sama dengan makhluk. Ini keliru. Penggunaan wajah untuk Allah itu yang layak untuk Allah. Penggunaan wajah untuk kita yang layak untuk kita. Tidak sama wajah Allah dengan kita. Ini jalan ahlul hadis. Ketika dikatakan yadullah, Allah, tangan Allah, orang aswaja dari kalangan Asy'ariyah, kan Asy'ariyah itu mengikuti aswaja itu mengikuti Asy'ariyah. Allah itu tidak punya tangan, karena kalau punya tangan sama dengan makhluk. Kan gitu. Ini sebabnya, ini ada dibaca di kitab Tijan Daruri. Kalau dikatakan Allah punya tangan, berarti sama dengan makhluk. Sementara Allah berfirman, laisa kamitslihi syai'un. Ini keliru di pemahaman. Baca di tafsir gak akan ada yang begitu. Baca tafsir At-Tabari. Karena yang dimaksud Allah laisa kamitslihi syai'un itu artinya Allah tidak sama dengan makhluk, tidak setara, tidak sama. Itu maksudnya kita tidak boleh berbuat musyrik kepada Allah. Dalam hal apapun menyamakan nggak boleh. Tapi dikatakan Allah punya tangan, Allah mengatakan dalam Al-Quran, berarti Allah punya tangan, makhluk punya tangan. Tidak sama antara Allah dan makhluk karena tangannya beda. Begitu. Nah sekarang disifati oleh Nabi Muhammad, tangan Allah itu terbuka. Ini Allah selalu memberi kepada makhluk dari awal sampai akhir, itu tidak pernah berkurang sedikit pun dari apa yang ada di tangan Allah. Berarti ini bedanya antara tangan Allah dan makhluk. Kita ini saya nih. Saya baca pegang kitab segini aja, tangan saya udah berat. Penuh. Allah itu bumi dan langit digenggam dengan tangan Allah. Beda artinya tangan Allah dan makhluk. Ini yang bedanya. Karena ada bedanya, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak masalah menetapkan tangan untuk Allah dan tangan untuk makhluk gitu. Karena beda. Sama kalau mau dikejar begitu, kaidah itu kalau dipraktekkan dengan kayak gitu, kita tidak boleh sama dengan Allah karena itu akan menyamakan dengan makhluk. Allah hidup, makhluk hidup. Ya kan? Nah kalau begitu kamu sudah menyamakan antara Allah dengan makhluk. Tapi kan mereka nggak mau. Mereka menetapkan Allah hidup. Sekarang mereka menetapkan makhluk mati nggak? Anda mati atau hidup? Hidup. Berarti kamu sama antara Allah dengan makhluk dalam masalah hidup. Ya kan? Beda karena kehidupan Allah begini. Ya itu kalau gitu sama prinsip itu pakai juga dalam sifat tangan Allah. Ketika kita tetapkan Allah hidup, kita manusia hidup, maka tidak sama antara Allah dan manusia. Karena Allah hidupnya tidak pernah mati, kita mati, akan mati. Dan kita hidupnya sebelumnya mati. Gitu. Lah kalau gitu sama dong prinsipnya. Ketika Allah mengatakan punya tangan, Allah mengatakan dalam Al-Quran punya tangan, kita mengatakan kita juga punya tangan. Tidak sama, karena tangan Allah dengan tangan makhluk beda. Nah ini jalan ahlul hadis. Maka kata Imam Syafi'i, wa anna lahu al-yadain. Allah itu memiliki dua tangan. Udah selesai, gak usah tanya-tanya bagaimana tangan Allah. Ini jalan ahlul hadis sepakat. Ini yang jalan perselisihan. Ketika orang aswaja membenci kita, membenci kami, membenci Salafi, membenci Muhammadiyah, membenci Persis, membenci Al-Irsyad, ahlul hadis bahkan Imam Syafi'i dibenci kalau perlu dengan kalimat begitu, disebut musyabihah. Karena mengatakan Allah punya tangan. Karena Allah berfirman bal yadahu mabsutota. Dan ini kekeliruan. Kenapa sebabnya? Karena mereka mengambil akidah bukan dari Nabi. Akidahnya itu diambil dari pemikiran ahlul kalam. Yang ahlul kalam sendiri dia ngambil ilmunya itu berfilsafat dari Yunani. Salahnya mereka, akhirnya bingung sendiri. Kenapa ngambil ilmu dari mereka? Dari Quran sudah ada, ditinggalin gitu. Makanya ketika kita sampaikan kita ikuti Al-Quran, mereka nggak ikut Al-Quran adalah kesesatan. Itu masalah kamu. Kenapa kamu menganggap sesat mengikuti Al-Quran kok sesat gitu. Nah, jadi kalau kita mau mentawil begitu, bukan mentawil Allah punya tangan artinya kekuatan Allah. Ada kekuatan Allah, kudrat. Atau al-qawi ada, tapi tangannya tangan, sebut aja. Kalau misalkan kudratullah, sebutlah kudrat Allah, itu kekuasaan Allah ya, kekuatan. Atau innallaha qawiyun, yaitu qawi, kuat ya. Kalau misalnya kalau yadum tangan, udah begitu aja enaknya. Kalau gampang apa susah, bahkan itu bahasa Arab begitu. Ini jalan kita ahlul hadis.
Ini sejalan sama usul fikih. Enak, ilmu itu sejalan semuanya gitu loh. Nah, itu fikih itu atau misalkan hukum syar'i itu kan kita bisa akidah kan hukum syar'i sebenarnya kan penting. Apalagi nih dalam masalah ini. Itu artinya diambil dari dohir. Nah, kita gak memalingkan dari dohir kalau tidak ada dalil. Nah, kita palingkan dari dohir seperti ketika kita misalkan ta'ud, baca isti'adah, bukan setelah sholat, bukan setelah baca Quran, tapi sebelumnya karena ada dalil. Itu jadi praktek sunnah Rasulullah. Itu amalan kaum muslimin juga. Ketika kita mengatakan qad qomatis sholat, itu yang dimaksud bukan sholat dulu baru kita qomat, bukan. Ketika kita mau sholat kita baca itu, karena yang dimaksud adalah sholat akan segera didirikan gitu. Dalam hadis kan disebutkan kalau kamu mau melaksanakan apa itu? Idza qumtum ila sholati fagsilu. Sekarang baca Al-Qur'an ada tuh. Oh, di bawahnya. Bila kamu berdiri untuk sholat, maka cucilah wajah kamu segala macam, maksudnya wudu. Sekarang pertanyaannya, apakah kita sudah berdiri dulu baru kita wudu atau sebelum sholat? Nah, itu baru ditawil. Jadi yang dimaksudlah idza arabtum al-qiyama lis-shalah. Itu jadi dari fi'il madi kembalikan ditakwil ke fi'il mudhari. Jadi kalau kamu bermaksud untuk sholat, maka kamu wudu dulu, karena itu wudu menjadi syarat sholat. Bukan kamu sholat dulu habis itu wudu. Kan kalau secara bahasanya, secara dohirnya, idza qumtum ila sholati, kalau kamu sudah berdiri sholat, berarti kita sholat dulu tanpa wudu, baru kamu wudu gitu kan, kalau secara dohir. Tapi ternyata dalam praktek yang itu menjadi sunnah dan ini dikerjakan oleh kaum muslimin, kita kalau mau sholat wudu dulu, karena kamu tidak sah sholat sebelum wudu. Kalau kamu tidak suci, itu kan syarat sholat, kamu tidak sah sholatnya. Maka kalau kamu bermaksud untuk berdiri mengerjakan sholat, maka wudu dulu. Nah, itu baru disebut memalingkan dari dohir kepada yang marjuh karena ada dalil. Itu yang disebut takwil yang sahih. Adapun memalingkan kata yadullah menjadi kekuatan Allah, itu adalah takwil yang tidak sahih atau takwil yang fasid. Kita sekarang bahas yang ketiga. Al-qism tsalisu, bagian yang ketiga katanya min aqsamil alfad. Jadi aqsam alfad itu kalau lafad itu ada yang nas, ada yang dohir, ada yang ketiga itu katanya al-mujmal. Kalau lafad itu ada yang mujmal. Wal muradu bil mujmali, dan yang dimaksud dengan al-mujmal adalah al-lafdzul ladzi la yu'rafu ma'nahu, yaitu satu lafaz yang kita tidak kenal maknanya, itu mujmal. Jadi nggak kenal. Malam yakun biwadhihid dilalati kal qur'id bayanuhu bisunati. Ini kalau dalam ulumul Quran ya. Malam yakun biwadhihid dilalati, sesuatu yang tidak jelas pendalilannya atau dilalahnya, itu apa maksudnya nggak jelas. Kal qur'id bayanuhu bis, seperti qur'u itu apa artinya? Nah, itu penjelasannya di dalam sunnah. Kata kita bicara Al-Quran. Nah, ini kalau bicara begini, wal muradu bil mujmali, yang dimaksud dengan mujmal adalah al-lafdzul ladzi la yu'rafu ma'nahu, lafaz yang tidak diketahui maknanya. Aw yakunu lahu maknayani, atau lafaz tersebut memiliki dua makna, seperti qur'u itu kan maknanya dua, bisa suci, bisa haid gitu. Mana yang benar? La na'rifu ma maqsudu syari'i minhuma, kita tidak tahu apa yang dimaksud oleh syari, oleh Allah itu dari makna tersebut, dari lafaz tersebut, karena maknanya dua.
seperti qur'u itu apa maknanya? Itu yang dimaksud itu adalah suci atau haid. Karena itu ada berikhtilaf memang para ulama di situ. Nah, kita kuatkan aja berdasarkan nas yang lain, misalkan kan itu penjelasan lain. Wa min amsilatihi qauluhu ta'ala, dan dari permisalannya adalah firman Allah Ta'ala, wa atu haqqahu yauma hasadihi. Berikanlah haknya itu ketika hasadihi. Apa yang dimaksudnya? Hasadi itu kan ketika dipanen maksudnya kan. Berikanlah, keluarkan zakat, misalkan itu zakat pertanian ketika panen. Fainal murada bihaqqihi mujmalun natawaqqafu fihi hatta ya'ti dalilun yubayyinuhu wa yuwaddihu. Nah, sebut hak itu maksudnya apa? Keluarkanlah haknya itu. Nah, ternyata yang disebut hak di situ kan itu baru dijelaskan, maksudnya adalah zakat gitu loh. Keluarkan, karena itu ada hak orang lain, keluarkan hak orang lain itu dari zakat tersebut ketika dipanen. Yaitu natawaqqafu fihi, kita berhenti padanya. Kita maksudnya itu belum jelas, maksudnya itu maksud haki itu apa kan mujmal ya, kita masih sesuatu yang mujmal itu apa ya, bukan tersamar, itu masih umum lah, mencakup banyak macam hal gitu, banyak hal, jadi belum begitu jelas. Nah, kami berhenti di dalam hal tersebut hatta yatiya dalilun, sampai datang dalil yubayyinuhu wa yuwaddihu, menjelaskannya dan menerangkannya, dan akhirnya yang dimaksud adalah haknya adalah zakatnya, keluarkan zakatnya. Wa min amthilatihi, dan dari permisalan mujmal itu adalah qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Dan orang yang ditalak itu hendaklah dia menunggu dengan dirinya selama 3 quru. Maksudnya kalau dia ditalak dan dia itu perempuan tersebut sudah haid gitu loh, maksudnya dia sudah haid, udah dewasa, udah haid, dia belum menopause, maka jangan dia dulu menikah sampai dia tunggu selama 3 quru. Nah, yang disebut 3 quru maksudnya apa? Final qur'a yutlaqu alal haidi wa yutlaqu alat tuhri. Karena yang disebut quru dalam bahasa Arab itu kadang dipakai untuk haid, dipakai juga untuk suci. Maksudnya dimilih mana? Makanya itu memang ikhtilaf ulama itu, dua-duanya ada ikhtilaf, walaupun yang lebih kuatnya itu di madzhab Syafi'i adalah al-athhar, suci. Maksudnya dia tunggu sampai 3 kali masa suci. Wabitali pahuna nakulu, dan dalam hal tersebut dengan ini adalah pahuna, maka dalam hal tersebut kami berkata hada lafdzun mujmalun, ini adalah lafaz yang mujmal, nahtaju fi ma'rifati ma'nahu ila dalilin akharin, kami membutuhkan untuk mengerti makna tersebut, seperti makna qur'u itu adalah, atau makna haqqahu tadi itu kita harus mempelajari atau mengetahuinya dari dalil yang lain. Wa qad ja'ala al-muallifu al-umum al-lafdhiyya min anwa'id dhahiri. Nah, dan mu'allif tadi katakan bahwa keumuman lafzi itu adalah bagian dari termasuk dhahir. Makanya wa taratan tukhad min dhahiri ma wa huwa ma dala ala dalika ala wajhil umul lafzi. Jadi keumuman lafaz itu adalah dohirnya. Oh, ini kalau biasanya penggunaan lafaz itu adalah mana dohirnya itu begitu. Wal muradu bil umumi an yakuna hunaka lafdun dalun ala jami'i afrodihi bila hasrin ala jihatil istiqraqi. Wal muradu, yang dimaksud dengan bil umumi umum itu adalah an yakuna, terjadi hunaka pada umum tersebut adalah lafzun, ada lafaz dalun yang menunjukkan ala jami'i afrodihi, terhadap semua afrodnya bila hasrin, tanpa ada pembatasan, ala jihatil istiqraqi, berdasarkan jihad istiqraq, itu kata mencakup.
Jadi maksudnya disebut umum itu, kalau disebut umum itu artinya mencakup semuanya, tidak ada pembatasan. Seperti innal insana, al insan itu adalah umum, berarti mencakup seluruh manusia. Itu asalnya begitu. Misalnya dzalika, permisalan contoh bersebut al hadiruna fil masjid, orang-orang yang hadir di masjid. Maka orang yang hadir di masjid, al hadirun itu itulah umum karena mencakup semua yang hadir, tidak dibatasi gitu. Hada labdun amun, ini adalah lafaz yang umum. Misalu dzalika, permisalan yang lain adalah tulabul madarisi, orang yang belajar di madrasah, maksudnya madrasah. Makanya itu pelajar itu umum, tidak batasi. Hada labdun amun. Fihi umumul labdiyun, dalam hal tersebut ada umuman secara labdi. Wal umumul labdiyu, dan keumuman secara labdi min anwa'id dhahiri indal jamahiri. Keumuman secara labdi itu adalah termasuk bagian dari dohir, ada disebut nas atau dohir, itu adalah umum labdi, itu termasuk dohir menurut jumhur. Tapi wa ba'du ahlil ilmi qala huwa minan nasi. Tapi sebagian ahlul ilmu menganggap keumuman labdi itu justru bukan dari dohir, tapi itu dari nas. Jadi kalau nas lebih jelas lagi, Kak. Itu mana umum. Berarti ini masih dohir atau nas. Itu. Tapi berarti termasuk mana yang jelas. Ya. Wa man sya'ul khilafi fi hada halin nasu yaqtasiru ala ma la yuraddu alaihi ihtimalu. Dan tempat perselisihannya lah dalam hal tersebut adalah halin nasu, apakah nas itu yuktasoru aja, apakah yang disebut nas itu ada diringkas atau di yuktasoru itu diperpendek, itu maksudnya diringkas, dibatasi, ala ma la yuraddu alaihi, terhadap sesuatu yang tidak bisa ditolak, ihtimalun, atau kemungkinan, tidak ada kemungkinan lain maksudnya. Au annan nasu yutlaqu ala ma la yuradu alaihi ihtimalun muta'ayyadun bidalil, atau bahasa sesungguhnya nas itu ada diitlakan terhadap apa yang tidak bisa ditolak atasnya oleh kemungkinan yang dikuatkan dengan dalil. Itu maksudnya letak perselisihannya. Kenapa keumuman lafzi itu berselisih ulama, itu masuknya nas atau dohir. Kita di sini dianggapnya itu adalah dohir. Qauluhu awil ma'nawi, dan itu yang disebut dohir itu wa madala dalika ala wajhil umumil labdi atau abil ma'nawi, jadi berdasarkan keumuman lafaz atau ma'nawi. Yang sekarang ma'nawi, al muradu bil umumil ma'nawi, yang dimaksud dengan keumuman secara ma'nawi adalah an yadullal labdu alal istidraki la min datil labdi, yaitu suatu lafaz itu menunjukkan terhadap istighraq, bukan dari zat lafaz. Wa inna min jihati ma'nahu, dan sesungguhnya hal tersebut dari arah maknanya. Kadzalika yumkinu taqsimu dilalatul alfadhi ila qismaini, seperti itulah memungkinkan membagi dilalatul alfad, pembagian lafaz itu ke dalam dua hal. Jadi kalau sekarang dibagi, kalau bicara lafaz bisa dibagi juga pendalilannya, itu adalah kepada mantuk, ke dalam mantuk, dan ke dalam mafhum. Jadi kalau kita bicara lafaz bisa juga dibagi, pembagiannya itu dengan dinilai dengan mantuk atau mafhum. Nah, kalau kita bisa kan, jadi lafaz itu kalau kita paham bisa secara mantuknya atau secara mafhumnya. Jadi secara mantuk itu yang diucapkan atau secara mafhum yang dipahami. Itu bisa seperti itu. Watarotan, ini kita tambahan sebenarnya. Watarotan tu khodu minal mantuki wa huwa madala ala al-hukmi fi mahallin nutqi. Jadi nas itu kan kalau tadi disebut
kadang-kadang diambil secara nas yang tidak ada kemungkinan lain, diambil secara dohir yang dohir itu mengambilnya juga dari dan termasuk di dalamnya, atau boleh gitulah termasuk keumuman lafzi atau keumuman maknawi. Bahkan kadang-kadang hukum syar'i itu diambil dari mantuk. Kita baca secara mantuk. Yaitu apa yang ditunjukkan terhadap hukum berdasarkan mantuk, atau wataratan tukhadumil mafhum, tambah lagi, atau kadang diambil dari mafhum. Yang mafhum itu dua, nanti ada muwafaqah, ada mukhalafah. Kita baca sekarang mantuk. Kadalika, dengan seperti itulah yumkinu, memungkinkan juga pembagian dari ditaksimu dilalatil alfati, pembagian dari dilalah alfat itu ila qismani, terhadap dua bagian. Yang bagian pertama qismul awal al mantuk, wa huwa dilalatul lafzi fi mahallin nutqi, yaitu dilalah lafaz berdasarkan pengucapannya. Misal dalika, seperti permisalan tersebut adalah qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, fil ghanami saimati zakat, di dalam hewan yang digembalakan itu ada zakat. Berarti kalau tidak ada, berarti kan gitu, berarti mantuknya kalau itu hewan itu digembalakan ada zakat. Kalau mafhumnya nanti kalau tidak digembalakan tidak ada zakat gitu. Ya dulu hadisu bimantukihi ala anna zakata wajibatun fisaimah. Secara mantuknya berarti menunjukkan bahwa hadis tersebut menunjukkan bahwa zakat itu wajib untuk hewan yang digembalakan. Wahiyallati tur'a aktsarul hauli hadzal ladzi yuqalu mantuk, yaitu yang disebut digembalakan itu adalah hewan tersebut yang di tur'a itu ya di angon gitu, digembalakan. Aktsarul hauli, dari kebanyakan tahunnya itu adalah itu digembalakan, bukan dikasih makan. Hadzal ladzi yuqalu mantuk. Al-qismu tsani, bagian yang kedua al mafhum, wa huwa dilalatul lafzi fi ghairi mahallin nutqi, yaitu dilalah lafaz bukan di dalam mahallin nutqi, itu dari pemahaman bukan dari ucapannya. Fal hadis sabiqu, seperti hadis yang sebelumnya, bisa imatil ghanami zakatu, di dalam binatang yang atau hewan ternak yang digembalakan ada zakat. Ya dulu bimantuki ala ijabi zakati bisaimah, maka secara mantuknya hadis itu menunjukkan kewajiban zakat di dalam hewan yang digembalakan. Wa yadulu bimafhumihi, dan menunjukkan dengan mafhumnya ala adami wujubi zakati fi ghairi saimah. Dengan mafhumnya berarti tidak ada kewajiban zakat di dalam hewan yang tidak digembalakan. Jadi kalau kita kasih pakan ternak, dipakan, kita dikasih rumput misalkan, itu berarti, atau dikasih apalah, berarti itu tidak ada wajib zakat. Fainan nutqa bisa imati fadalla lafdu ala hukmin fi mahalin nutqi wa huwa saimah. Maka ucapan saimah, ucapan digembalakan itu, maka menunjukkan lafaz tersebut pada hukum ketika fi mahalin nutqi, ketika berdasarkan ucapannya itu wa huwa saimah, yaitu digembalakan. Hada yuqalu lahu mantuk, ini disebut mantuk. Kadzalika dalal lafdu ala hukmin fi ghairi mahali nutqi haitsu akhadna minhu anna ghairu saimati la zakata fiha. Begitu juga menunjukkan bahwa lafaz ini atas hukum bukan pada mantuknya, maksudnya pada pemahamannya, sebagaimana kita ambil darinya itu bahwa sesungguhnya hewan yang tidak digembalakan tidak ada zakatnya. Fahada yuqalu lahu mafhumun. Dan ini yang disebut dengan al-mafhum. Dan mafhum ini terbagi dengan dua, yaitu mafhum muwafaqah dan mafhum mukhalafah. Nah, kita pembahasan mafhum muwafaqah dan mukhalafah nanti kita akan bahas besok insyaallah. Itu aja bisa saya sampaikan, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.